Puji Tuhan. Shalom kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC dimanapun berada. Senang hari ini di awal pekan kita boleh kembali bersaat teduh dan biarlah sepanjang minggu ini kita boleh menikmati pemeliharaan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di awal pekan, kami mau Tuhan, Engkau yang memimpin dan mengurapi kami sehingga apa yang menjadi doa dan harapan kami pada minggu-minggu ini tergenapi oleh karena kasih-Mu. Roh Kudus, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya setiap saudara pernah mendengar orang berkata Jehovah Jireh, Jehovah Sitkenu, Jehovah Nisi, Jehovah El Gibor, Jehovah Shalom. Anda tahu bahwa itu semua adalah nama-nama Allah yang digambarkan lewat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan manusia. Nah, ada salah satu kalimat yang diucapkan oleh Abraham dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14, yaitu dia menyebut Allah itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nanti kita akan baca ayatnya. Ketahuilah bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa kepada setiap kita yang percaya. Seperti halnya engkau memanggil Elohim. Apa artinya Elohim? Allah di atas segala Allah. Allah seluruh alam semesta ini. Kita menyebut dia El Shaddai. Allah yang maha besar. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, penting untuk kita mengenal Allah kita dengan benar. Kalau saudara mengenal Allah dengan benar, engkau mengenal Allah dengan baik seperti apa yang ada di dalam Alkitab ini, saya yakin itu akan menolongmu untuk terus bisa mempercayai Dia di tengah ketidakmungkinan. Kita tahu bahwa peristiwa Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Kenapa Abraham berharap juga? Karena Abraham kenal Allah dengan benar. Itu sebabnya mari sama-sama kita akan membuka dan membaca suatu ayat atau satu ayat dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Saya senang ketika saya membaca ayat ini. Dikatakan begini, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya percaya bahwa Abraham memanggil Allah, menyebut Allah dengan Allah menyediakan, Allah menyediakan, Tuhan menyediakan, bukan tanpa alasan. Abraham mengerti betul perjalanan hidupnya sebagai orang percaya. Sampai dia mendapat sebutan Bapak orang beriman. Itu oleh karena Abraham mengalami Tuhan. Abraham tidak melupakan Tuhan. Semua perbuatan Tuhan, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang spektakuler atau yang biasa, Abraham tidak pernah lupa. Dan peristiwa kalimat yang diucapkan oleh Abraham, Allah Tuhan menyediakan, ini adalah peristiwa ketika Allah sedang menguji apakah Abraham seorang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Abraham, Anda baca di ayat yang pertama, Abraham, ya Tuhan, persembahkan anakmu ini, anak tunggalmu ini, anak perjanjian ini, sebagai korban bakaran di atas gunung Moria. Abraham tidak menolak. Abraham kenal betul siapa Allah yang berkata kepadanya. Sampai satu kali dalam perjalanan itu, si Ishak, si anak ini
bertanya kepada bapaknya. Anda bisa lihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Ketika Ishak berkata, kita udah bawa semua perlengkapan, tapi kenapa kok kita tidak membawa dombanya? Tapi apa jawab Abraham? Nanti Tuhan yang menyediakan. Kalimat yang diucapkan Abraham ini menunjukkan bahwa Abraham betul-betul mengenal Tuhan dengan benar. Dia percaya dengan Tuhan yang dia sembah. Karena dia tidak pernah lupa bagaimana Ishak itu diberikan oleh Allah pada saat usianya sudah sangat lanjut. Jadi berdasarkan itulah dan peristiwa-peristiwa lain yang luar biasa yang dialami Abraham dari Allah, itu menyebabkan Abraham begitu yakin. Dia kenal bagian-bagian dari kehidupan Allah. Itu sebabnya saya mendorong kepada semua kekasih Tuhan. Kenali Tuhan kita, kenali Allah kita. Kalau engkau mengenal Allah dengan benar, engkau tidak akan pernah takut. Percayalah, apa yang dikatakan Abraham, Allah menyediakan, Tuhan menyediakan, itu benar. Anda melihat dalam Matius pasal 6, ayat yang ke-32b, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Itu bukti bahwa Allah itu menyediakan. Dan Tuhan tidak hanya menyediakan berkat-berkat jasmani. Kata menyediakan itu berbicara, dia menyediakan perlindungan, dia menyediakan kesembuhan, dia menyediakan pertolongan, dia menyediakan pembelaan. Jadi, saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan, keluarga BMC, untuk terus mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Mari kita berdoa buat hari ini. Bapak, terima kasih buat sharing pagi hari ini. Biarlah ini menolong kami untuk terus kami bergairah untuk mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi dari Alkitab. Sebab kalau kami bisa mengenal Engkau dengan benar, maka kami akan bisa berkata, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membela. Terima kasih Bapa, dan sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pagi semuanya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Shalom.